Anda intimidasi. Anda tahu nggak? Dia orang Lombok, ya kan? Dia orang Lombok loh, ya kan? Ibu itu rasis kepada orang Jawa. Buntut viralnya video mediasi kasus penjahit di Bali yang dinilai publik lebih menyerupai intimidasi ketimbang penyelesaian yang adil, Arya Widakarna kini menjadi sasaran kecaman netizen yang budiman dari berbagai daerah di Indonesia. Kemarahan publik semakin membesar setelah rekaman tersebut memperlihatkan korban justru disudutkan, dicecar dengan pertanyaan menekan, hingga diancam menggunakan Undang-Undang ITE. Padahal posisinya sebagai pihak yang dirugikan sudah sangat jelas terlihat dari bukti yang beredar. Ribuan komentar pedas pun membanjiri berbagai media sosial sebagai bentuk protes atas sikap mediator yang dianggap menyalahgunakan pengaruh dan jabatannya. Serbuan hujatan tersebut meluas ke akun media sosial milik Arya Widakarna yang ramai digeruduk netizen yang berbakti. Publik menilai tindakan tersebut mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang justru memperkeruh persoalan sosial dan berpotensi memicu perpecahan antar daerah. Gelombang kecaman ini pun menjadi bentuk desakan agar sosok yang memiliki jabatan publik lebih berhati-hati dan bijaksana dalam bersikap, terutama ketika berperan sebagai penengah dalam kasus yang melibatkan korban dari kalangan rentan dan minim perlindungan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kebanyakan bilang, oh senator Bari kurang ajar ya, orang Bali hama, terus orang Bali rasis. Mohon maaf ya. Orang Bali itu tidak rasis ya. Dan senator ada 4 di Bali ini. Jadi kita sebut aja oknum ya. Oknum senator ya. Jadi kalau kalian bilang senator itu berarti 4-4-nya kena guys. Jadi cuma 1 aja guys bilang oknum gitu ya. Terus orang Bali, jangan bawa orang Bali guys. Ya, nggak semua orang Bali begitu ya. Saya banyak punya teman guys dari mana-mana, dari ujung seluruh Indonesia banyak teman saya ya, tapi tidak ada yang seperti ibu itu ya. Ya, terus satu lagi, jangan bilang Bali hama ya, karena bagaimanapun banyak orang kita dari daerah-daerah lain juga cari nafkah di sini dengan baik ya. Dan tentang senator itu cerita tentang oknum aja, jangan bahas senator karena senator ada 4 di sini ya. Ada Ibu Nilo Jantik, ada Ida Bagus, dan satu lagi aku nggak tahu siapa. Pokoknya ada 4 aja guys ya. Jangan ya komen kepada inti oknumnya aja. Masuk semua. Om Swastiastu, Pak AWK yang terhormat. Ya, ini kenapa jadi semakin ribet, semakin rumit nih kasus ini? Satu pertanyaan kami sebagai netizen ini, Bapak sedang memediasi apa mengintimidasi si korban, ya? Jadi come on lah, yang salah tetap salah, ya, yang benar tetap benar. Dan karena Bapak DPD, pejabat publik, seenaknya memutarbalikkan fakta, lempar batu sembunyi tangan gitu. Jadi si ibu penjahit ini udah jelas-jelas bersalah dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan pelaku tindakan rasis. No fucking reason. Kalau emang perihal penyebaran video dan melanggar UU ITE ya di awal, bagaimana si korban bisa mendapatkan keadilan? Bagaimana si publik bisa tahu ada pelaku tindakan rasis? Kan tidak secara langsung. Pak sedang menormalisasikan tindakan rasisme di negeri ini. Kan gak elok juga kalau kayak gitu. Jadi jangan sampai kepercayaan yang Bapak bangun bertahun-tahun hancur seketika. Yang harusnya dari awal viralnya video ini ya, pelaku tinggal minta maaf, klarifikasi, that's it ya. Karena udah jelas bersalah kok. Kalaupun si korbannya menyebar video ini dan melanggar, lalu pertanyaan kami, ini yang video siapa? Dan sampai menyebar seperti ini, sampai viral seperti ini. Jadi come on lah. Dan yang terakhir, semoga kasus ini cepat terselesaikan dan si korban mendapatkan keadilan. Tolong jangan pandang bulu lah. Jangan karena korban pendatang, anak rantau gitu mungkin. Jadi kita ini masih satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi stop rasis, stop rasis. Thank you. Gini Pak, maaf Pak. Orang ini ini DPRD Bali ini bikin malu lagi. Intimidasi Pak, Anda itu Pak. Anda intimidasi. Anda tahu nggak? Dia orang Lombok, ya kan? Dia orang Lombok loh, ya kan? Ibu itu rasis kepada orang Jawa. Dan aku iki wong Jawa, Pak. Loh. Kita juga bisa nuntut kok, gitu loh. Kita nggak peduli, Pak. Semua ada resikonya, gitu loh. Makanya kalau ngomong itu hati-hati. Ini pelajaran buat ibu agar berhati-hati jika bicara. Jangan rasis, gitu loh. Maka nih Pak, ya Allah, Anda ini oke, Anda bicara di sini ini, saya tidak membela ibu. Anda di sini, ya,
Kalau kita lihat, Anda itu sepertinya membela ibu dan mengintimidasi perempuan ini, Bapak. Gitu loh. Anda ini apa sih? Ini kalau orang Bali tahu, kalau sampean kayak gini terus, malu orang Bali, Pak. Gitu loh. Malu. Lihat ya apa sih DPRD-nya Bali kayak gini. Anda nggak bisa loh, Pak. Kalau orang salah, katakan salah. Bukan malah sampean malah kasihan ibu ini, nggak bisa dijalankan hukumnya, dia rasis gitu loh. Dia nyebut Jawa gini aku wong Jawa, Pak, gitu loh. Dia tersinggung, Pak, gitu loh. Ini pelajaran buat orang-orang yang rasis, harus dikasih pelajaran gitu loh ya. Iya, oh sih rek, iki temenan iki lak wong Bali ro koyo ngene sampean, Pak. Izin, Pak, wong Bali, Pak. Temenan izin, Pak. Aku wake, Pak, nyojok wong Bali ku. Izin dulu sampean, Pak. Wong Bali ku kena-kena, Pak, ku sampean koyo ngene lho. Orang salah itu jangan dibela, Pak. Ini setidaknya sampean bela loh, meskipun sampean bilang tidak membela, ya. Mudah-mudahan paham sampai sini, biar gak paham. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kasar. Kalau tidak dikasari, sampean nggak ngerti, Pak. Itu loh ya, saya ingatkan lagi, saya orang Jawa, Pak. Saya tersinggung, Pak. Salam NKRI. Say no to rasis. Kembali viral lagi rekan-rekan ya. Viral lagi audiensi kasus penjahit rasis Bali, netizen nilai korban terbojok. Jadi ada untuk anggota, dia memediasi terkait dengan untuk perdamaian antara customer dengan penjahit yang melakukan suatu makian ataupun untuk melontarkan suatu makian rasis ya kepada si mbaknya ini. Pada saat untuk sekarang videonya sudah tersebar dan memang ada beberapa netizen merasa bahwa mediasi tersebut merupakan mediasi untuk memojokkan sang korban. Pada saat mediasi, pada sang oknum tersebut bilang bahwa sang keluarga bisa untuk melaporkan mbaknya dengan undang-undang ITE dikarenakan mbaknya itu memvideokan atau memviralkan ibu penjahit itu, sehingga ibu penjahit menerima segala macam makian dari netizen. Untuk itu sang keluarga berhak untuk menuntut mbaknya ini dengan undang-undang ITE. Bukan hanya itu saja, sang oknum tersebut bilang bahwa memang nanti jika keluarga penjahit ini ditutup, apakah si mbaknya mau untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Dan juga yang paling ini yang dibilang oleh orang tersebut bahwa sebagai pekerja di Indomaret, ternyata mbak ini kerja di Indomaret ya, si mbak ini harusnya tahan terhadap segala cacian, makian customer, dan kalau ada masalah dia jangan konsultasi dengan pacar tapi konsultasi dengan pimpinannya di Indomaret tersebut. Dan ini yang membuat netizen terkesan bahwa memang merasa korban terpojok dibandingkan untuk mendamaikan, netral untuk kedua belah pihak ya. Kalau orang yang merasa menjadi korban datang ke sebuah mediasi, tapi kemudian justru dibuat takut untuk bicara, saya mau bertanya, ini mediasi atau intimidasi? Saya baru menonton video mediasi kasus Hilda dan Cynthia Tyler yang kembali viral, dan saya bingung karena yang saya lihat kok bukan seperti orang sedang dimediasi, tapi seperti sedang diperiksa. Nada bicara meninggi, pertanyaan datang bertubi-tubi, sementara di hadapannya ada seorang anggota DPD RI. Kita harus sadar, ketika pejabat berhadapan dengan warga biasa, sudah ada ketimpangan kuasa di sana. Apalagi kalau kemudian masuk pembicaraan soal pidana. Senator ini mengatakan kurang lebih pihak Cynthia punya hak untuk melaporkan Hilda dengan undang-undang ITE. Bukankah ini mediasi? Kalau orang datang untuk berdamai, tapi kemudian diingatkan bahwa dirinya bisa dilaporkan, itu membuat orang nyaman berdamai atau membuat orang berpikir mereka sedang dibungkam. Tapi karena pintu hukum pidana sudah dibuka, mari kita bicara hukum, jangan setengah-setengah. Sebelum ada video viral, ada peristiwa yang membuat Hilda merekam, ada dugaan ucapan bernuansa rasial, ada perlakuan yang menurut Hilda mengintimidasi. Kalau sejak awal Hilda memilih jalur hukum, dia bisa datang ke polisi, membawa rekaman, dan meminta aparat menguji apakah ada tindak pidana atau tidak. Tapi yang dipilih justru perdamaian. Maka jangan sampai orang yang memilih berdamai justru dibuat menyesal karena tidak memilih melapor sejak awal. Karena kalau sekarang pihak Cynthia boleh melaporkan Hilda, Hilda juga bisa mengatakan kalau begitu, yang
saya alami dari awal kita buka lagi. Saya tak mengatakan siapa yang salah, biarkan hukum yang menguji. Tapi kalau mau berdamai, damaikan. Kalau mau bicara pidana, bicarakan hak hukum kedua belah pihak. Karena hukum bukan alat untuk membuat orang diam, dan jabatan bukan pengeras suara untuk memenangkan sebuah argumen. Untuk senator, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin kecil suara yang dibutuhkan untuk membuat orang lain takut. Jadi pertanyaan saya sederhana, kalau sebuah mediasi membuat salah satu pihak takut bicara, lalu diingatkan bahwa dirinya bisa dipidana, ini masih mediasi atau sebenarnya Anda sedang mengintimidasi? Saya Ki Santera dan ini suara kita. Buat Mbak yang menjahit pakaiannya, yang diintimidasi pada saat dirinya perdamaian, ya, dilakukan intimidasi, ini tidak imbang, ya, karena yang melakukan perdamaian lalu melakukan yang seharusnya mengintimidasi, ya, pelapor dalam hal ini, ya, orang yang menjadi korban dalam hal ini, yaitu si Mbaknya. Namun jadi dalam hal ini jangan pernah bernormalisasi sebuah kejahatan, pelanggaran, sekalipun pelakunya adalah orang lansia ataupun juga orang miskin dalam hal ini. Kesalahan tetap adalah sebuah kesalahan. Nah, ini adalah bentuk gertak sambal, ya, Undang-Undang ITE dalam hal ini. Pencemaran nama baik dipakai menutupi intoleransi dan hal ini salah. Ya, sebagai praktisi hukum dan juga akademisi, saya sering dibuat tersenyum geli, ya, melihat fenomena akrobat hukum di media sosial kita dalam hal ini. Ini seorang melontarkan ujian diskriminatif, ya, dan juga merendahkan etnis lain secara terbuka. Namun begitu rekamannya viral, yang disalahkan justru kamera yang merekamnya. Lalu digertak dengan melaporkan pasal 27A Undang-Undang ITE, ya. Mengapa laporan terhadap pengunggah video asli ini pasti sangat lemah, ya, dan ditolak polisi atau berakhir pada SP3? Pertama, ada asas veritas namanya. Mengunggah tanpa fakta rekayasa bukan pencemaran nama baik. Itu dulu satu. Hukum melindungi kenyataan, bukan perasaan orang yang tertangkap basah berbuat salah. Lalu yang kedua, ada unsur public interest dalam hal ini. Ini mengungkap tindakan intoleran adalah upaya edukasi publik demi menjaga kebinekaan. Itu pembelaan kepentingan umum, bukan tindak pidana. Ya. Lalu yang ketiga, ini hanya bargaining chip istilahnya. Laporan balik itu hanyalah gertak sambal saat mediasi agar video itu dihapus, ya, atau orang itu dibuat menjadi merasa bersalah. Lebih tegas, pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sama sekali tidak bisa dijadikan perisai dalam hal ini, ya, untuk mengisolasi pelaku ujaran kebencian SARA. Nah, jadi banyak advokat, mungkin termasuk saya diantaranya, siap berdiri membela sang pengunggah. Karena tugas hukum adalah menegakkan keadilan, bukan merawat ketakutan. Itu dulu. Ingat, ya, yang merusak nama baik Anda bukanlah orang yang memegang kamera, ya, melainkan ucapan Anda sendiri saat kamera itu menyala. Saya, Advokat Nasution, saya dukung Simbanya. Tetap lakukan permohonan maaf, biar bagaimanapun dia adalah orang tua, tapi jangan pernah takut untuk diancam ataupun diintimidasi, sekalipun yang melakukan adalah anggota DPR.